Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Data Mining akan mempresentasikan hasil prediksi pelanggan kartu kredit menggunakan metode naik bias untuk mendukung retensi pelanggan. Oke, perkenalkan, nama saya Bambang Sugiarto, NPM 240. Nama saya Muhammad Apiji, NPM 214. Nama saya Aldi Hidayat, NPM 213. Nama saya Syauki Abian, NPM 217. Ya, di sini yang pertama adalah latar belakang. Retensi pelanggan kartu kredit itu sangat penting untuk mencegah kerugian akibat churn yang dapat merugikan bank. Dengan model prediktif seperti naive Bayes, bank dapat mengidentifikasi pelanggan berisiko dan memahami faktor penyebab churn. Langkah ini membantu mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru, meningkatkan layanan, menawarkan produk yang sesuai, dan memperkuat loyalitas serta kepuasan pelanggan secara lebih efektif. Terus, selanjutnya ada rumusan masalah. Retensi pelanggan kartu kredit itu penting untuk menjaga profitabilitas bank karena churn dapat menyebabkan kerugian besar dan biaya akuisisi pelanggan baru jauh lebih tinggi daripada mempertahankan yang lama. Dengan model prediktif naik bias, bank dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn dan mengambil langkah proaktif seperti meningkatkan layanan atau menawarkan produk yang sesuai. Hal ini membantu mengurangi churn, meningkatkan loyalitas, dan mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke, selanjutnya Selanjutnya ada lanjut. tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi CARN pelanggan kartu kredit menggunakan algoritma net bias. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan berisiko tinggi. Kedua, analisis faktor penyebab CARN atau berhenti menggunakan produk kartu kredit. Ketiga, peningkatan strategi retensi. Yang terakhir yaitu peningkatan akurasi prediksi. Untuk deskripsi datanya, jenis data yang digunakan adalah data internal karena mencakup informasi data pelanggan yang dimiliki oleh suatu organisasi seperti perusahaan atau lembaga tertentu. Sumber data ini kami dapatkan melalui Kaggle dengan alamat web berikut. Dengan atribut data ada 23 atribut utama dalam data ini yaitu selain client name, Adrian Blake, customer age, gender, dependent count, education level, marital status, income kategori, card kategori, month on book, total relationship count, months inactive 12 month, kontak count 12 month, credit limit, total revolving ball, appearance open to buy, total amount seng, Q4, Q1, total trans HMT, total trans CT, total CT CHNG, Q4, Q1, dan reference utilization ratio. Untuk metodologi penelitian, kita menggunakan naik bias, yaitu naik bias digunakan untuk memodelkan data memprediksi pelanggan yang berpotensi iklan. Yang pertama, mengumpulkan data pelanggan kartu kredit diambil dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi seperti riwayat pembayaran, keterlambatan pembayaran, transaksi, dan atribut pelanggan lainnya. Yang kedua, identifikasi masalah. Di tahap ini, masalah yang ingin diselesaikan didefinisikan dengan jelas. Fokus utamanya yaitu memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan kredit sehingga dapat mendukung strategi retensi pelanggan. Yang ketiga, praproses data yang telah dikumpulkan perlu disiapkan dan dibersihkan agar siap digunakan untuk analisis. Langkah-langkahnya meliputi penanganan data kosong, duplikat, dan outlier. Yang keempat, analisis net bias. Pada tahap ini, metode net bias digunakan untuk memodelkan data dan memprediksi pelanggan yang berpotensi iklan. Metode ini dipilih karena sederhana namun efektif untuk klasifikasi data. Yang terakhir yaitu visualisasi. Hasil dari analisis net bias ini ditampilkan dalam bentuk visualisasi agar lebih mudah dipahami. Grafik seperti convention metric, akurasi model, atau perbandingan prediksi digunakan untuk menggambarkan kinerja daripada naik
bias itu sendiri. Untuk hasil dan pembahasan, di sini dataset berhasil dibagi menjadi data training sebanyak 7.088 baris dan testingnya sebesar 3.039. Masing-masing dengan 23 fitur, pembagian dilakukan menggunakan test size 0,3 atau 30%, sehingga itu untuk data tes dan 70% untuk data pelatihan. Parameter randomnya itu 42 yang memastikan hasil kedua konsisten dan stratify Y menjaga distribusi kelas target tetap proporsional di kedua subset. Nah, ini untuk hasil akurasi, skor, klasifikasi, dan conf- confusion matrixnya. Jadi untuk hasil di sini, kita bisa lihat pada confusion matrixnya, yaitu yang array, yaitu terdapat 2.300 pelanggan yang diklasifikasikan dengan benar sebagai pelanggan yang tetap menggunakan layanan. Yang 244 itu pelanggan yang seharusnya berhenti menggunakan layanan. 245 itu pelanggan yang seharusnya tetap menggunakan layanan. Dan yang 243 pelanggan diklasifikasi dengan benar sebagai pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Untuk akurasinya, di sini itu 0,84 atau bisa di next. Nah, 0,84 itu hasil pembulatan ya dari 83%, 91%, 83,91% dengan performa lebih baik pada kelas mayoritas 0 dibandingkan kelas minoritas. Untuk kelas 0, precision recall dan F1 score memiliki masing-masingnya 0,90 atau 90%, sementara untuk kelas 1 hanya 50% dari total 2.550 sampel kelas 0. 2.307 diprediksi benar atau true negatif, dan dari 488 sampel kelas 1, 243 diprediksi benar true positif. Rata-rata makrometrik adalah 70% dan rata-rata tertimbang adalah 0,84 atau 84% yang mencerminkan dominasi kelas mayoritas. Hasil ini menunjukkan perlunya penanganan ketidakseimbangan data. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi heat map confusion matrix. Ini menunjukkan performa model dalam memprediksi kelas exiting dan untreated. Model ini sangat akurat untuk kelas mayoritas dengan 2.307 true negatifnya, tetapi kurang efektif untuk kelas minoritas dengan hanya 243 nilai true positifnya dibandingkan 245 false negatif. Kesalahan lain terjadi pada 244 false positif di mana kelas minoritas diprediksi sebagai exiting. Matriks ini menegaskan perlunya penanganan ketidakseimbangan data untuk meningkatkan akurasi pada kelas minoritas. Next. Lanjut di sini visualisasi yang menunjukkan distribusi prediksi model untuk kelas exiting customer. Yang berwarna biru itu kelas exiting customer dan atribut customer itu yang warna merah. Batang biru yang jauh lebih tinggi mengindikasikan ketidakseimbangan prediksi dengan model lebih sering memprediksi kelas mayoritas atau exiting customer. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh distribusi data asli yang tidak seimbang atau keterbatasan model dalam mengenali kelas minoritas. Strategi seperti penyesuaian bobot, kelas, atau teknik penanganan data tidak seimbang diperlukan untuk meningkatkan prediksi pada kelas untreated customer. Dan yang terakhir itu kesimpulan, model memiliki akurasi yang cukup baik yaitu 83,91% secara keseluruhan, tapi mengalami kesulitan dalam memprediksi kelas minoritas, yaitu yang satu yang terlihat dari precision, recall, dan F1 score yang lebih rendah untuk kelas tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan kelas di mana jumlah sampel kelas 0 jauh lebih besar dibandingkan kelas 1. Strategi seperti oversampling, undersampling, atau penyesuaian bobot pada model dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan performa pada kelas minoritas.
Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.